Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat pertama surah Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Saudara sekalian rahimakumullah, melalui ayat ini kita menjadi faham di antara maksud Allah mewahyukan kitab Al-Quranul Karim adalah untuk membawa umat manusia yang sebelum Al-Quran turun berada dalam zulumat, kegelapan, menjadi berada dalam an-nur, dalam cahaya yang terang benderang. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran dapat menjadi penerang? Jawabannya adalah ketika Al-Quran benar-benar disikapi sebagaimana mestinya oleh sejumlah manusia yang mengaku orang-orang beriman, cepat atau lambat saat itulah Al-Quran akan menjadi penerang. Karenanya kita harus kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar lagi, ma wajibatuna kal mu'minina nahwal Quran. Apa kewajiban kita selaku orang-orang yang mengaku beriman terhadap Al-Quran? Setidak-tidaknya ada 5 kewajiban. Kewajiban pertama adalah tilawatan, membacanya. Kewajiban kedua adalah tadabburan, memahami isinya. Kewajiban ketiga adalah tatbiqan, mengamalkannya. Kewajiban keempat adalah tahfizan, menghafalkannya. Dan kewajiban kelima adalah dakwah, menyebarluaskannya. Nah, ini 5 kewajiban orang beriman terhadap Al-Quran. Dan kalau kita mau jujur, pada kebanyakan umat Islam hari ini, biasanya kalau berinteraksi dengan Al-Quran, yang paling dia ketahui adalah interaksi tilawatan semata. Alhamdulillah belakangan ini sudah mulai muncul tambahan interaksi lain,
yaitu interaksi tahfizan, menghafalkannya. Sehingga bermunculanlah pondok-pondok, ma'had-ma'had, ya, tempat-tempat penggemblengan, ya, muslimin untuk bukan saja tahsin Al-Quran sehingga tilawahnya benar dan baik, tetapi juga tahfiz, menghafalkan Al-Quran sehingga bermunculannya para hafiz. Alhamdulillah. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh puas dengan 2 kewajiban dari 5 kewajiban ini sudah ditegakkan, karena kembali kepada keinginan kita untuk memenuhi maksud Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Tidaklah cukup hanya dengan bermunculannya sekalipun jutaan orang yang rajin tilawah dan jutaan orang yang menghafal baik seluruh Al-Quran maupun sebahagiannya. Tidak cukup. Malah dari 5 kewajiban ini, kalau kita kaji di dalam Al-Quranul Karim, ada salah satu kewajiban yang sampai Allah mengeluarkan ancaman bila mana tidak dikerjakan. Sedangkan terhadap tilawah, terhadap tahfiz tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman orang nggak tilawah Al-Quran, tidak ada ancaman orang tidak menghafalkan Al-Quran. Tapi ada satu kewajiban yang Allah keluarkan ancaman kalau ditinggalkan. Itulah kewajiban tadabbur, memahami isi dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang artinya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Jadi ada ancaman. Sekalipun seseorang rajin tilawah, sekalipun seseorang rajin memelihara hafalan, tapi kalau dia tidak tadabbur Al-Quran, jangan-jangan tilawah dan hafalannya tidak mengantarkan dia kepada memiliki hati yang terbuka, hati yang siap menerima hidayah, siap menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, saudaraku rahimakumullah, mari kita galakkan kegiatan tadabbur Al-Quran. Dan bagaimana langkahnya? Langkah yang paling awal adalah memastikan bahwa kita tatkala membacanya, kita berinteraksi dengan apa yang disebut dengan pemahaman, dengan akal kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa berinteraksi dengan akal kita dengan Al-Quran kalau kita nggak mengerti bahasa Al-Quran. Kan tidak otomatis saat kita tilawah Al-Quran kita terus mengerti apa yang kita baca, kan? Karena bukan bahasa ibu kita Al-Quran itu. Lain halnya kalau Anda sudah belajar bahasa Arab, lain halnya kalau kita sudah belajar bahasa Arab. Karenanya ada jalan yang lebih pintas sebenarnya sebelum kita harus menguasai bahasa Arab, yaitu kita memastikan dalam diri kita, keluarga-keluarga kita, ada program yang namanya menyelesaikan membaca terjemahan Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu jembatan paling awal untuk seseorang bisa tadabbur, bisa memahami isi Al-Quran. Dan percayalah, kalau kita sudah mengerjakan kegiatan ini, program membaca Al-Quran dengan bahasa terjemahan yang sesuai dengan bahasa ibu kita, pasti pelan atau cepat kita akan penasaran, ingin lebih dalam lagi memahami isi Al-Quran. Karena begitu tabiat Al-Quran, begitu kita sudah mulai mendapatkan ilmu dari apa yang kita baca dalam Al-Quran, ada keinginan, kehausan untuk mendalami lebih jauh lagi. Nah, kalau sudah seperti demikian, tentunya bisa dilengkapi dengan kita mulai membaca kitab-kitab tafsir. Karena dalam tafsir lebih dalam lagi kita bisa mendapatkan pemahamannya. Tetapi yang jelas, kalau kita hanya berhenti pada tilawah, berhenti pada menghafal, tapi tidak pernah mau melakukan tadabbur, kita patut khawatir apa yang Allah ancamkan itu terjadi pada diri kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah mereka tidak berusaha memahami isi Al-Quran? Ataukah memang hati mereka terkunci? Kalau hati sudah terkunci, saudaraku, apapun nasihat siapapun tidak akan ada yang masuk. Karena kunci diterimanya nasihat, berinteraksinya seseorang dengan arahan Rabbani, arahan Nabawi, itu hanya terjadi pada orang-orang yang hatinya terbuka. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini pertama. Terus kalau kita menginjak kepada kewajiban-kewajiban berikutnya, lebih berat lagi.
Jadi kewajiban tatbiq Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan kewajiban dakwah Al-Quran ini lebih berat lagi. Karena apa? Karena tatbiq Al-Quran, kalau kita sudah bicara pengamalan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya, tidak mungkin terjadi kecuali kalau kumpulan manusia yang memahami Al-Quran sudah banyak. Dan kalau sudah banyak kumpulan manusia yang memahami Al-Quran, cepat atau lambat mereka akan menuntut agar Al-Quran ini nggak sekedar menjadi pemahaman, tetapi menjadi pelaksanaan, menjadi pengamalan. Berapa banyak ayat Al-Quran hari ini yang tidak diamalkan? Banyak sekali ayat Al-Quran yang tidak diamalkan hari ini. Jangankan diamalkan, disikapi dengan benar saja sudah mulai hilang. Contoh, berapa banyak wanita yang kalau membaca ayat yang berkaitan dengan dibolehkannya laki-laki ta'addud, ya, menikah dengan lebih dari satu perempuan, itu ada perasaan enggan. Ya, kenapa demikian? Ya karena pemahaman tidak tegak. Ya. Apatah lagi tatbiknya, apalagi pengamalannya. Ya. Atau misalnya contoh sekarang, betapa dahsyatnya musuh-musuh Islam menyebarluaskan pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran, tapi karena banyaknya orang yang tidak paham Al-Quran, pemahaman yang bertentangan ini diterima bulat-bulat. Contohnya adalah fenomena yang belakangan ini semakin semarak, yaitu fenomena LGBT. Berapa banyak pemuda dan pemudi Islam, muslimah, tetapi setuju dengan orang boleh mempunyai rasa cinta seksual terhadap sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita baca kisah Nabi Lut alaihi salam, selesai. Tidak mungkin muncul dalam diri seseorang keinginan atau membolehkan, menyetujui, mentolerir, ya, mentoleransi ya, LGBT. Nggak mungkin. Nah ini semua terjadi karena apa? Karena hilangnya pemahaman umat ini terhadap Al-Quran. Ya, sehingga pengamalan juga menjadi jauh. Ya. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu dalam konteks struktur kehidupan bermasyarakat bernegara. Oh, jauh sekali. Kita ini tidak hidup di bawah naungan hukum Al-Quran. Padahal ketika Allah Ta'ala bicara soal hukum, Allah cuma menawarkan dua pilihan. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan keempat, nggak ada pilihan kelima. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Ma'idah 50, jelas Allah hanya menawarkan dua pilihan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, yang artinya apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan hukum siapa selain hukum Allah yang lebih baik bagi kaum yang yakin. Jadi kan dalam ayat ini Allah cuma menawarkan dua pilihan, atau masyarakat tunduk pada hukum Allah yang berarti hukum Al-Quran, atau masyarakat tunduk kepada hukum jahiliyah. Semua bentuk hukum selain hukum Al-Quran disebutnya hukum jahiliyah. Nggak ada ceritanya, ya memang sih hukum kita jahiliyah, tapi kan jahiliyah yang islami gitu. Nggak ada ceritanya jahiliyah yang islami gitu. Atau ya memang kita sudah hukum Islam, cuma ya masih rada jahili lah gitu. Lah nggak bisa. Atau kita pilih hukum Islam, hukum Allah, atau kita berada di bawah naungan hukum jahiliyah. Dan hari ini tidak bisa kita pungkiri, negeri-negeri muslim pada kebanyakannya, pada ghalibnya berada di bawah naungan hukum jahiliyah. Karena apa? Karena kita membiarkan pemahaman Al-Quran tidak tegak. Maka bagaimana pengamalan bisa tegak kalau pemahaman tidak tegak? Kita ambil satu contoh kecil saja. Di masyarakat kita hari ini, kalau ditanya apa arti kata yang ada dalam Al-Quran yang disebut dengan jizyah, tidak ada yang tahu, atau jarang sekali yang tahu. Padahal ayatnya jelas di surat At-Taubah ayat 25 disebutkan bahwasanya ketika umat Islam berhasil menguasai suatu wilayah sehingga tegaklah hukum Al-Quran, maka di wilayah itu jika ada orang kafirnya dan orang kafirnya mau tinggal di dalam wilayah Islam itu, maka yang namanya pemerintahan Islam itu tidak punya keharusan dan tidak punya kebolehan memaksa si kafir itu masuk Islam. Karena ada ayatnya juga, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi bolehkah orang kafir tinggal di bawah wilayah yang dipimpin oleh pemerintahan Islam? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya dia wajib bayar jizyah. Jizyah itu artinya pajak bagi orang kafir zimmi, kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam.
Dan jangan salah, kewajiban dia membayar jizyah bukan berarti pemerintahan Islam kerjanya morotin, narikin duitnya orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Tidak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Islam kalau orang kafir zimminya disiplin membayar jizyah. Apa kewajibannya? 3 setidak-tidaknya. Pertama, pemerintahan Islam wajib menjamin hak hidup daripada si kafir itu. Artinya nyawanya tidak boleh sampai terancam. Kalau ada musuh datang ke negeri Islam, maka orang-orang kafir ini harus dilindungi hak hidup mereka, karena mereka sudah terbukti mau sabar tinggal di bawah pemerintahan Islam sekalipun bukan muslim. Maka mereka harus dilindungi. Mereka sendiri tidak perlu ikut berperang, cukup tentara Islam yang berperang melawan musuh yang menyerang negeri Islam. Tapi mereka wajib dilindungi nyawanya. Yang kedua, mereka wajib dilindungi ya, kebebasan beragama dan beribadahnya ya, dengan syarat mereka hanya boleh beribadah atau di tempat ibadah yang disediakan oleh pemerintahan Islam. Misalnya kaum Nasrani disediakan gereja, ya di gereja itulah mereka beribadah. Atau mereka beribadah di rumah masing-masing, silahkan. Tapi jangan sekali-kali mereka berpikir beribadah di tempat umum, tidak boleh ya, karena itu berarti mereka berdakwah, menyebarluaskan ajaran agama yang tidak benar di mata pemerintahan Islam. Nah ini kan nggak banyak yang tahu gitu. Sehingga dianggap ketika kita hidup seperti sekarang ini, dianggap bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berlaku sama, orang muslim orang kafir sama ya. Jadi ibaratnya sekarang bukan hanya kafir zimmi yang ada, tapi muslim zimmi juga banyak bermunculan yang tunduk pada hukum pemerintahan jahiliyah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah pentingnya kita berjuang keras untuk mencetak diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita menjadi orang-orang beriman yang memenuhi ya wajibatuna nahwal Quran, kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan dengan sendirinya semakin banyaknya orang yang faham, semakin banyak orang yang melaksanakan, mengamalkan Al-Quran, maka juga akan semakin semarak yang namanya dakwah penyebar luasan nilai-nilai Al-Quran sebagai kewajiban yang kelima. Dan kewajiban yang kelima ini tidak perlu menunggu semua orang faham, tidak perlu menunggu semua orang mengamalkan. Ya sekarang pun saat kita masih menyaksikan sedikitnya orang yang tadabbur, sedikitnya orang yang faham Al-Quran, sedikitnya orang yang mengamalkan Al-Quran, dakwah itu harus berjalan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Di dalam suratul Baqarah, 2 ayat setelah ayat kursi, termasuk ayat yang dianjurkan kita wirid setiap pagi dan sore membacanya, Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Saudara sekalian rahimakumullah, Allah berfirman yang artinya Allah adalah walinya orang-orang beriman. Ketika Allah dijadikan wali, maka Allah akan keluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. Dan ketika taghut dijadikan wali, maka orang-orang kafir itu keluar dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dewasa ini kita umat Islam sedang diuji Allah dengan posisi kalah, bukan posisi menang. Yang Allah justru sedang izinkan menang di dunia hari ini adalah kaum kafir, Barat, Eropa, Amerika, masyarakat Yahudi Nasrani, mereka kaum kafir. Nah, kenapa dunia jadi kacau hari ini? Karena yang memimpin dunia adalah kaum kafir.
Yang mana kaum kafir, kata Allah Ta'ala, menjadikan tagut sebagai wali, bukan Allah sebagai wali. Tagut itu apa? Tagut itu syaitan. Dan siapapun yang setia kepada syaitan, itu tagut. Jadi para pemimpin-pemimpin dunia hari ini, kaum Yahudi Nasrani ini, mereka ini adalah hamba-hamba syaitan, hamba-hamba tagut, yang karenanya mereka hidup dalam kegelapan. Dan cilakanya, karena mereka yang menjadi pemimpin, mereka mengajak manusia sebanyak-banyaknya hidup pula dalam kegelapan. Dan itu sederhana caranya. Caranya apa? Campakkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka jadilah masyarakat menuju kepada kegelapan rame-rame, sebagaimana sabda Nabi, dan ini kita alami hari ini. Nabi bersabda 15 abad yang lalu, akan datang suatu zaman penuh kegelapan, kata Nabi. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, kata Nabi, apa fenomena yang paling mencolok? Yang paling mencolok adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sorenya jadi kafir. Atau sore hari masih beriman, paginya jadi kafir. Jelas tegas Nabi mengatakan, kalau era penuh fitnah sudah datang, dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita, fenomena yang banyak muncul di tengah kaum muslimin adalah fenomena riddah. Riddah itu artinya apa? Kemurtadan. Nabi tidak mengatakan kalau banyak fitnah kemudian yang terjadi pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan antara baik dan jahat, Pak. Jahat itu tidak serta-merta boleh membuat kita menuduh orang kafir, tidak boleh. Orang mencuri, orang korupsi, orang berzina, ya kan, tidak otomatis boleh kita bilang dia kafir. Tapi jelas-jelas Nabi bilang, kalau era penuh fitnah sudah datang, dunia menjadi gelap gulita, maka yang terjadi adalah manusia sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang paling mengerikan, yang namanya dosa nawaqidul iman. Batal imannya, Pak. Dan hari ini tidak sedikit umat Islam terjerembab dalam dosa ini. Dan kembali kalau kita bertanya kenapa demikian? Ya karena dunia dalam kegelapan sekarang. Dan kenapa dalam kegelapan? Karena dunia dipimpin orang kafir. Dan kenapa kalau orang kafir yang mimpin jadi gelap? Karena orang kafir walinya syaitan, walinya tagut, tidak mengajak kita kepada cahaya terang benderang. Nah maka kita yang belajar Al-Quran, kita yang serius memenuhi kewajiban-kewajiban mukmin terhadap Al-Quran, kita ini pada hakikatnya adalah arus yang melawan arus rame yang sedang disebarkan oleh musuh-musuh Allah hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan keistiqomahan untuk menjadi ahlul Quran dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya doyan tilawah, doyan menghafal, tetapi yang lebih penting lagi kita doyan tadabbur, sehingga kita bisa mentadbiq, mengamalkannya, dan kita bisa turut menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran ini, sehingga pelan tapi pasti mulai dari rumah-rumah kita masing-masing cahaya itu menyala di tengah-tengah kegelapan zaman ini. Dan kalau makin banyak rumah yang disinari oleh Al-Quran dengan kelengkapan kewajiban dilaksanakan di dalamnya, niscaya akan semakin banyak rumah-rumah yang menjadi pelawan arus kegelapan yang sedang melanda dunia hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sabar dan istiqamah untuk menegakkan kalimatullah al ulya di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين في الشام في سوريا في غزة في ميانمار في زنجان في هنديا في روهينيا في أندونيسيا في أفغانستان في يمن وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mukhlisin al-muwahhidin al-mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin wa fi kulli zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.